Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan Pratama dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan aset tetap untuk memenuhi mata kuliah tentang penghapusan aset tetap. Untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan, dosen pengampu Bapak Madani Hatta, SMI, SI, Akasi E. Nah, baik. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang penghapusan aset tetap. Jadi, penghapusan aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian besar penghapusan terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Nah, berdasarkan definisi terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah atau bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik. Nah, atau merupakan aset berwujud. Aset tidak tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus yang itu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif seperti aset seperti tanah yang dibeli ke perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan agar digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Nah, untuk penghapusan aset tetap itu ada berbagai macam ragam. Pertama itu dihentikan penggunaan di akhir umur manfaat. Nah, yang pertama itu ada poin A. Perusahaan menghapus aset tetap dengan dikreditkan sebesar harga perolehan dan menghapus akumulasi penyusutan di debit. Nah, apabila tidak memiliki nilai sisa, kita akan mengkreditkan aset tetap itu dikreditkan, sedangkan untuk harga perolehan dan penghapusan akumulasi penyusutan itu berada di debit. Untuk poin B, jika aset yang dihentikan pemakaiannya pada akhir umur manfaat tersebut tidak memiliki nilai sisa, maka penghapusan aset tetap tidak karena nilai buku aset tersebut pada akhir manfaat sama dengan 0. Maka kerugian itu didebitkan sebesar nilai aset tetap. Nah, baik, di sini kita langsung saja pada soal di sini. Kita akan membahas soal baik langsung saja pada contoh di mana tadi ada peraturan bahwasanya menyebutkan ada jika tidak memiliki nilai sisa maka perusahaan tidak akan mencatat adanya kerugian dan penghapusan aset tetap karena nilai buku aset tersebut pada akhir manfaat sama 0 soal, maka dugaan itu didebitkan sebesar nilai aset tetap. Sedangkan untuk kedua itu tidak memiliki nilai sisa. Ketika memiliki nilai sisa, maka perusahaan akan menghapus aset dengan mengkreditkan aset tetap itu sebesar harga perolehan dan menghapus akumulasi penyusutan di posisi debit. Baik, kita langsung saja pada contoh di sini. Jadi perusahaan menghapus peralatan yang dahulunya diperoleh harga perolehan 1 juta rupiah, 1.000. Kemudian peralatan ini dengan nilai sisa 2.000. Jadi sudah disebutkan tadi bahwasanya aset tetap itu atau peralatan ini
seharga-harga perolehan. Nah, jadi harga perolehannya ada di posisi kredit. Nah, terus untuk akumulasi penyusutan penyusutan itu bisa kita hitung. Pertama itu ada di posisi nilai sisa 2000. Nilai sisa ini adalah kerugian-kerugian. Kemudian sebesar 2000. Nah, kemudian untuk peralatan itu di posisi kredit, yaitu peralatannya adalah 10.000. Nah, untuk menghitung di sini tidak ada akumulasi penyusutan, maka caranya kita bisa masukkan rumus nilai buku. Buku itu adalah sama dengan harga perolehan. Itu dikurang akumulasi penyusutan. Nah, jadi nilai bukunya buku adalah 2000. Nah, nilai buku ini sama dengan nilai sisa, sedangkan harga perolehan itu adalah 10.000. Nah, akumulasi penyusutan jadi 2 ini ditambahkan berapa dapat 10.000, yaitu 8.000. Akumulasi penyusutannya adalah 8.000 di posisi kredit, di posisi debit. Nah, lanjut pada perusahaan penghapus peralatan yang dulunya diperoleh harga, kemudian peralatan itu tanpa nilai sisa, berarti di sini tidak ada kerugian yang diperoleh, maka di sini kita akan mencatatnya akumulasi penyusutan. Penyusutan itu ada di posisi debit yaitu sebesar 10 akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya adalah 10.000 untuk peralatan atau aset tetap itu 10.000 di posisi kredit. Nah, oke, lanjut lagi, ada juga aset tetap dijual. Aset tetap dijual ini adalah ketika perusahaan menjual aset-aset yang dimilikinya, maka perusahaan mendebit akun cash yang mana harga jual dari aset tetap. Nah, kemudian menghapus aset tetapnya itu di posisi kredit dan menghapus akumulasi pada debit dihitung sampai tanggal penjualan. Nah, menentukan penjualan aset tetap ini mengakui adanya kerugian atau keuntungan dengan cara jika nilai buku itu lebih besar dari jika harga jual itu lebih besar daripada nilai buku, maka perusahaan mengalami keuntungan yang mana posisinya yaitu kredit. Sedangkan jika harga jual lebih kecil daripada nilai buku, maka buku mengalami kerugian yang ada di posisi debit. Nah, kita contohkan yaitu di sini ada namanya soal. Itu hari ini menjual peralatan yang diperoleh dulunya Rp15.000. Nah, sudah dimanfaatkan dan akumulasi penyusutan dengan tanggal penjualan Rp12.000 aset tetap. Ini terjual 4.000. Nah, sudah dibilang tadi bahwasanya ada akun cash yang ditambah berapa tadi? Ada 4.000 di posisi. Nah, ada lagi apa tadi akumulasi penyusutan itu ada di posisi debit. Penyusutan itu ada di posisi debit sebesar akumulasi adalah 4.000. Nah, kemudian ada lagi peralatan tadi berapa? Peralatan adalah harga perolehan. Peralatannya yaitu 5.000 di posisi kredit. Kemudian ada lagi keuntungan. Nah, jadi untuk menentukan nilai keuntungan atau kerugian ini kita boleh menggunakan yang namanya nilai sisa dan nilai harga jual
Jadi cara mencari nilai sisa yaitu nilai buku tadi maka sama dengan nilai buku. Nilai sisanya adalah nilai sisa ada harga perolehan itu adalah 15.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan itu adalah 2.000 maka sama dengan 3.000. Nah, kemudian bandingkan harga nilai sisa ini nilai sisa buku nilai buku ini dengan harga jual. Harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 4.000. Tadi harganya jualnya 4.000 maka harga jual lebih besar daripada nilai buku. Maka untuk ada di posisi kredit sebesar 1.000. Nah, kemudian ada lagi pertukaran aset tetap. Maksudnya ketika perusahaan akan mencatat aset tetap atau baru pada posisi debit yang dihitung harga perolehan. Dengan cara menambahkan nilai wajar aset tetap atau aset tetap lama saat pertukaran ditambah kas yang harus ditambahkan dalam penukaran. Nah, kemudian perusahaan akan menghapus akumulasi aset tetap atau lama pada posisi debit sebesar akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal pertukaran. Nah, ada juga perusahaan akan menghapus aset tetap atau lama dengan mencatat aset tetap atau lama pada posisi kredit ada harga perolehan, kemudian perusahaan akan menentukan apakah dalam penjualan mengakui aset tetap membandingkan harga warga aset tetap dengan nilai buku aset tetap. Nah, jadi sama kayak untuk penjualan aset tetap dijual itu sama untuk menentukan harga jualnya, harga keuntungan atau kerugian, tetapi yang membedakannya yaitu jika harga wajar aset tetap atau lama ini besar daripada nilai buku aset tetap, maka dia keuntungan danisnya kredit, dan untuk jika harga wajar aset tetap atau lama ini lebih kecil daripada buku, maka kerugian atau di posisi debit. Untuk contohnya, ada perusahaan mengatakan bahwasanya perusahaan menukarkan mesin lama dengan mesin baru yang lebih baik. Masih lama diperoleh dulunya diperoleh harga perolehan mesin perolehan. Berarti mesin lama berarti yang diketahui adalah pertama mesin lamanya ada di posisi kredit. Nah, kemudian ada juga mesin lama ada di kredit. Nah, kemudian mesin lama ini sudah dimanfaatkan dan dihitung akumulasi. Penyusutan oke. Jadi jadi di sini ada akumulasi akumulasi. Penyusutannya adalah akumulasi penyusutan adalah 6.000. Nah, kemudian dalam pertukaran mesin lama dinilai memiliki nilai wajar. Berarti memiliki nilai wajar seharga 5.000 dan perusahaan menambahkan cash. Berarti ada cash dalam sini menambahkan cash ada cashnya berapa? Cashnya adalah 57.000. Nah, kemudian apalagi yang diketahui jadi harga untuk mesin ini, maka kita tadi sudah dijelaskan bahwasanya harga perolehan itu adalah nilai wajar adalah kasnya adalah 7.000. Maka untuk mesin barunya itu seharga mesin baru itu seharga 12.000. Nah, kemudian ada lagi itu keuntungan atau kerugian. Untuk melihat keuntungan dan kerugian ini, maka kita perlu membandingkan nilai wajar dengan nilai buku. Nah, nilai wajar itu di mana nilai buku ada harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan harga perolehannya itu adalah 1.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya adalah 6.000. Nah,
Kemudian bandingkan keduanya yaitu nilai buku dengan nilai wajar yaitu lebih besar nilai wajar. Berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 1.000. Nah, baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.